Nah, komunikasi itu yang ringan-ringan aja gitu, jangan ngomongin komunikasi kayak film apa ya, drakor, dia kan nggak ngerti gitu drakor, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? By the way, kali ini aku akan bahas full bagaimana menjaga hubungan biar langgeng. Kalau di part pertama, aku sempat bahas itu tentang sekilas bahwasanya kalau dua orang sudah bahagia dengan hidupnya masing-masing, dia tidak akan menuntut kebahagiaan kepada pasangannya. Jadi, kalau kita tujuannya mau menikah, tapi kita ingin dibahagiakan, itu yang nantinya di perjalanan hubungan akan ada konflik, akan ada ego. Jadi menikah itu adalah untuk mengurangi beban dalam hal pikiran, hati, teman berbagi cerita, teman tidur juga gitu ya. Terus menikah tuh benar-benar partner yang bisa berbagi sedih maupun bahagia gitu, senang, susah, berbagi bersama. Tapi kebanyakan orang itu salah menilai pernikahan itu, kalau gue menikah gue bisa bahagia, gue bisa lebih happy. Tapi sebetulnya menikah adalah gerbang dimana sebuah perjalanan yang memang kamu harus melewati itu benar-benar niat untuk ibadah. Sama halnya seperti kita berpikir bahwa kita memiliki orang tua, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Bisa nggak sih kita minta sama Allah, ya Allah aku pengen ganti dong orang tua aku gitu. Tapi kebanyakan orang yang sudah dalam pernikahan, itu dia bisa dengan ego. Gue juga bisa kok berdiri sendiri tanpa lu. Gue juga bisa cari orang lain yang lebih baik. Coba deh bayangin, kita pasti punya orang tua, punya sepaket kelebihan dan kekurangan. Kadang kita bahagia karena sifat baiknya, tapi kita kadang ngerasa kayak, kok gue punya orang tua kayak gini. Maaf ya, maksudnya kita ngelihat dari segi kekurangan atau hal yang bikin kita kesel. Tapi kita kan gak bisa minta, ya Allah aku pengen ganti orang tua deh. Kan karena kamu udah dilahirin dari orang tua kamu gitu. Sama halnya gini deh, kadang orang kalau berpikir masalah pasangan, logika dan egonya berjalan, gue juga bisa kok nyari, gue juga masih laku, masih banyak yang pengen sama gue. Nah, justru di pernikahan itu kenapa kebanyakan nggak langgeng? Dua-duanya punya ego. Kalau ada salah satu yang mengalah, salah satu yang sabar aja, pasti itu akan langgeng. Kalau di part pertama aku bahas, kalau masalah langgeng itu kan dasarnya dua orang yang harus sudah terpenuhi kebahagiaannya. Jadi ketika menikah, dia tidak menuntut bahagiain gue dong, bikin gue happy dong. Justru bagaimana dua orang bekerja sama untuk partner biar dua-duanya itu mencapai tujuan yang sama gitu. Kayak misalkan kalau di Islam itu menikah tuh untuk apa sih? Yang pertama pasti untuk ibadah. Menikah sebagian menyempurnakan agama kita. Di Islam seperti itu. Artinya ketika kita mau beribadah, kita makin semangat, mau melaksanakan sholat, bisa berjamaah, puasa juga kita bisa benar-benar punya teman buat sahur, punya teman buat buka puasa gitu. Jadi menikah tuh tujuannya itu paling utama untuk ibadah dan membuat kita semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah selanjutnya, puasa, sholat, dan juga kita melaksanakan segala sesuatunya berdua dan pasti untuk kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan langsung aja gimana caranya untuk langgeng di part 2 video ini. Yang pertama, kamu harus memiliki prinsip bahwa menikah adalah ibadah. Jadi ketika kamu diberi ujian untuk menambah kesabaran, kamu bilang sama diri kamu sendiri bahwa aku dilatih untuk sabar, dan nanti kesabaran ini berbuah manis kelak aku nanti untuk bekal pahala di akhirat nanti. Jadi prinsipnya ibadah itu mencangkup kesabaran dan menurunkan ego. Next, yang kedua, gimana caranya biar hubungan kamu langgeng? Yang kedua, kamu harus mengerti sifat dasar kekurangan dari pasangan kamu.
Kalau kita ngomongin kelebihan, enak banget gitu ya, yang manis-manisnya kita bahas. Tapi ada kekurangan. Kekurangan itu yang harus kamu perhatikan dan kamu lihat dia kurangnya apa ya. Misalkan dia tuh orangnya jorok, ya kamu nggak bisa maksa dia untuk ngikutin kamu yang harus bersih, yang harus rapi, barang-barang tertata. Namanya orang yang udah beberapa kali dia melakukan kebiasaan yang ibaratnya jorok, atau misalkan kekurangannya dia terlalu lupa naruh barang sembarangan. Nah, kamu nggak bisa maksa dia dalam sehari atau sebulan 2 bulan, itu nggak bisa. Kayaknya itu nggak, susah gitu loh. Kita bener-bener ngasih taunya harus pelan-pelan. Lama-lama terbiasa cuma butuh waktu 2 atau 3 tahunan, dan kita harus sabar. Dan kita tahu itu kekurangan yang nggak kita paksa harus buru-buru ikut sesuai dengan keinginan kita. Terus yang ketiga, cara biar hubungan langgeng itu gimana? Nah, kalau kamu pengen langgeng, artinya setiap ada konflik, kamu jangan berpikir yang negatif-negatif. Ada konflik, misalkan kamu cemburu. Perempuan kan pecemburu ya. Kalau ada konflik kamu cemburu sama suami kamu atau sama pasangan kamu jangan buru-buru mengeluarkan kalimat-kalimat yang nyakitin gitu. Jadi kan kalau kita bener-bener lagi dapet pikiran negative thinking, ini mulut kita tuh gak bisa direm. Jadi harus mengerem, benar-benar kita mengucapkan astagfirullahaladzim gitu lah. Jangan sampai kita keceplosan atau refleks yang nanti kata-kata itu bisa menyakitkan pasangan kita. Oke, next yang keempat, bagaimana membuat hubungan langgeng. Kamu harus tahu gitu, dia tuh pengennya kamu kayak gimana. Dia suka makanan apa, dia suka ruangan seperti apa. Kamu harus memperhatikan apa yang dia suka. Artinya gini, ketika rumah tangga, ibaratnya istana, kamu seorang ratu dan dia seorang raja. Ratu akan memberikan yang terbaik untuk raja, dan nanti raja pun secara otomatis akan memberikan yang terbaik pula. Nah, logikanya gitu. Kadang gini, jangan maksain ketika dia nggak suka makanan kayak jengkol, kayak pete, tapi kamu suka banget makanan itu. Pokoknya kamu harus suka juga deh. Ini tuh rasanya enak banget jengkol sama pete. Kamu nggak bisa maksain itu. Kayak sama halnya dia suka makanan misalkan udang. Nah, kamu tuh alergi sama udang. Aku nggak mau masak udang, aku nggak mau makan udang. Tapi pasangan kamu suka, ya kamu beliin gitu. Jadi wajib kita menurunkan ego dan menyesuaikan apa yang dia suka, baik itu makanan, baik itu minuman, atau apapun yang dia suka. Misalkan dia sukanya kamu pakai kerudung, kamu menghargai dia, pakailah kerudung dan belajar pelan-pelan. Kamu suka kalau misalkan dia pengen minuman teh yang nggak pakai gula, ya kamu ikutin gitu. Jangan sampai kita maksain sesuatu yang dia tuh nggak suka, ngerti kan? Oke, yang terakhir, yang kelima, bagaimana membuat hubungan langgeng adalah sering-sering kamu komunikasi dalam hal pekerjaan, dalam hal kita mau apa nih, kalau misalkan nanti jalan-jalannya kemana. Komunikasi itu yang ringan-ringan aja gitu, jangan ngomongin komunikasi kayak film apa ya, drakor, dia kan nggak ngerti gitu drakor. Jadi kita komunikasinya yang ringan-ringan aja gitu. Sering komunikasi yang ringan, kayak misalkan by the way, kamu lagi gimana nih 1 minggu ini kerjaannya gitu. Terus kamu tanya, kamu pengen apa nih dalam bulan ini, atau pengen jalan-jalan, atau kamu pengen beli barang gitu, kita buat acara atau gimana. Nah, yang ringan aja komunikasinya, agar kita tuh ngerasa dia tuh, oh iya ya gue didengerin. Jadi bukan cuma cerita yang happy, wah aku gajian nih dapat rezeki gitu. Jadi cerita-cerita yang sedih, cerita-cerita yang kesel, kamu juga siap jadi pendengar yang baik. Walaupun kadang cewek itu susah buat jadi pendengar yang baik, ya belajar aja ya. Oke, udah deh, cukup segitu aja ya. Intinya
semua teori dan penjelasan itu bisa disesuaikan karena kita memahami dan kita tahu pasangan kita seperti apa. Jadi buat kalian yang nonton video ini, walaupun berbeda, ya nggak apa-apa karena setiap orang menjalani hubungan itu bukan cuma teori aja, tapi di lapangannya pasti beda kan. Tapi nggak apa-apa. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.